Kita lihat berita lainnya, Saudara. TNI menggelar TNI Fair di kawasan Monas, Jakarta Pusat dengan beragam acara. Alutsista ditampilkan menyambut HUT ke-80 TNI. Masyarakat bisa datang ke Monas mulai Sabtu 20 September hari ini hingga Minggu 21 September besok. TNI ingin mengajak masyarakat untuk hadir dan menjadi bagian dari semangat kebersamaan TNI dan rakyat. Selain pameran alutsista, digelar sejumlah acara lain seperti lomba lari. Dan Saudara, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Bimo Wicaksana saat ini berada di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat pagi Putu. Putu, bagaimana persiapan menyambut HUT TNI di sana dan bagaimana warga bisa datang mulai pukul berapa? Selamat pagi Reza dan juga saudara, saya sudah menikmati matahari pagi begitu ya di Silang Monas bersama dengan masyarakat Jakarta yang juga menikmati pameran jelang HUT TNI yang ke-80. Jadi kalau visual yang Anda saksikan saat ini sudah mulai bercampur begitu ya, baik itu dari TNI kemudian juga masyarakat, ada yang datang jauh-jauh dari Depok, dari Bekasi, ada juga yang niatnya sebetulnya mau olahraga pagi di kawasan Silang Monas, dapat bonus nih sekalian melihat alutsista ataupun juga kendaraan-kendaraan tempur yang dimiliki oleh TNI dari seluruh penjuru Indonesia. Tentu saja ini untuk mengamankan kedaulatan NKRI kita. Nah, salah satunya nih Reza dan juga saudara, saya mau melihat dan juga sekaligus memberikan pembandingan begitu ya biar kelihatan. Ini adalah salah satu kendaraan yang juga dipamerkan di kawasan Silang Monas yang namanya adalah Meriam Cesar 155mm GS gitu. Kalau kita lihat kendaraan asal Perancis ini punya meriam yang besar sekali Reza dan juga saudara, bahkan saya kelihatan kecil kalau ada di balik kendaraan ini dan juga punya daya jangkau yang sangat jauh dan juga daya rusak yang tentu saja cukup besar begitu, dan kendaraan ini ada di bawah pengawasan ataupun juga ada di bawah Kostrad begitu ya, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat. Bukan hanya Meriam Cesar saja, tapi juga ada beberapa kendaraan lain yang jadi sorotan karena bagi masyarakat yang datang ke kawasan Silang Monas tentu saja bisa menyentuh, melihat, apalagi masuk ke dalam kendaraan-kendaraan tempur. Ini merupakan satu pengalaman tersendiri begitu. Nah, untuk mengetahui kemampuannya apa saja begitu ya, karena kalau saya kayaknya taunya cuman ya udah bisa jalan, bisa nembak. Nah, kira-kira tembakannya semasif apa dan juga bisa sedaya rusaknya akan seperti apa ketika ada di medan pertempuran? Saya akan mengajak Anda untuk berkenalan nih dengan salah satu kendaraan tempur Badak 6x6. Nah, kira-kira nih seperti apa? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Sersan 1 Andri Pardosi, Kikaf 1 Kostrad. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Nah, ini sudah ada Rampur Badak. Kemampuannya apa saja sih? Untuk kemampuan yang kita miliki dari Rampur Badak ini, dia memiliki konfigurasi 6x6. Yang mana terdiri dari 3 kru Rampur, yaitu pengemudi, penembak, dan komandan kendaraan. Untuk saat ini, Badak ini dimiliki oleh Satuan Kostrad, terutama di Kikap 1 Kostrad. Dia berletak di Cijantung khususnya. Selain itu kita di bawah naungan kavaleri. Untuk berat total kendaraan ini yaitu untuk berat kosong itu tanpa awak atau munisi itu 16,500 kg. Untuk berat tempurnya itu sudah termasuk kru dan munisi, terutama sudah senjata itu 17 ton. Biasanya ini dipakai tempur untuk di mana? Di hutan kah atau di perkotaan? Untuk Rampur Badak ini bisa digunakan 2 medan, baik di medan kota maupun di medan pertempuran. Karena dia menggunakan sistem ban, jadi dia bisa digunakan di kota juga. Bang, sekalian nih biar kebayang penonton Kompas TV ini, saya boleh bergeser ke sini sedikit. Ini kan ada meriam, ada juga senjata, ada yang senjata di dalam. Nah, itu sebetulnya fungsinya apa aja? Bisa dijelasin nggak, Bang? Untuk yang ini namanya kanon. Untuk kanon ini memiliki kaliber 90 mm. Itu bisa dilihat sendiri untuk kanonnya. Untuk yang di atas itu adalah senjata bantuan namanya. Senjata bantuan itu apabila senjata kanon ini terjadi gangguan, maka senjata PSU itulah yang nanti untuk membantu. Oke, pembedanya apa Bang? Apakah kalau di
senjata yang atas untuk menembak misalnya musuh di darat, atau ada yang juga bisa nembak musuh di udara gitu? Kalau untuk perbedaannya, dia kalau untuk kanon ini adalah senjata tank lawan tank. Jadi kalau senjatanya menggunakan tank, kita menggunakan untuk kaliber kanonnya. Kanonnya bisa menjangkau berapa jauh, Pak? Untuk kanon itu kurang lebih 10 km. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Ini pasti akan jadi salah satu favorit khususnya adik-adik yang datang ke Silang Monas karena pengen lihat nih, kalau bahasanya tadi saya sempat berbincang, ada yang dari Depok pengen lihat tank baja katanya. Terima kasih Bajak. Nah, jadi saudara, ini bisa Anda Reza dan juga saudara, Anda bisa datang ke kawasan Silang Monas ini dari hari ini sampai dengan hari Minggu. Nanti selain juga pameran, melihat bagaimana mendapatkan edukasi begitu tentang kendaraan tempur yang dimiliki oleh TNI untuk pengamanan negara, tapi juga ada aktivitas-aktivitas lain seperti misalnya cek kesehatan gratis, kemudian ada donor darah, jadi kegiatan bakti sosialnya ada, dan tentu saja nanti juga ada panggung hiburan. Jadi Reza, kalau Reza kayaknya saya nggak terlalu into gitu ya ke yang senjata-senjata, tenang. TNI menyediakan di jelang perayaan HUT yang ke-80 ini acara musik. Jadi Reza nanti bisa joget-joget di sini kalau mau, karena nanti akan dibuka dari pagi hari sampai dengan sore hari begitu ya. Ada acara musik, ada cek kesehatan gratis, dan juga ada ini. Tinggal dipilih aja Reza mau yang mana. Mau naik kendaraan tempur begitu, atau mau menikmati musik, atau mau donor darah, boleh. Semuanya bebas dilakukan dan ini tidak dipungut biaya. Jadi masyarakat bisa datang, bisa melihat, bisa menikmati, dan harapannya tentu saja menghibur jelang perayaan hari ulang tahun TNI yang ke-80. Reza. Iya, Putu, tadi banyak sekali joget-joget donor darah, terus juga naik kendaraan dari TNI sendiri. Ini kan acaranya Sabtu dan Minggu, hari ini dan juga besok. Jadi dari jam berapa masyarakat juga bisa hadir dan sampai jam berapa? Lalu apa sih yang membedakan di hari ini dan juga besok, Putu? Ya Reza, sebetulnya kalau secara garis besar begitu ya, kegiatannya ini sama saja. Bagaimana kemudian kalau pagi hari tadi ini dari jam 6 pagi begitu ya, masyarakat sudah bisa nih berbondong-bondong datang ke Silang Monas untuk melakukan cek kesehatan gratis. Sementara kalau untuk pamerannya sendiri ini sesuai juga dengan jam operasional dari kawasan Monas. Nanti akan dibuka dari pagi hari jam 6 pagi sampai dengan sore hari sekitar pukul 5 sore begitu ya, untuk kemudian melihat dan juga berkeliling di kawasan Silang Monas dan melihat kendaraan tempurnya ini ada apa saja. Tapi kalau untuk panggung hiburannya, nah ini yang masih menjadi misteri karena kita juga masih menunggu kira-kira ini mulainya kapan begitu ya, dan juga akan ada siapa saja karena masih dirahasiakan. Nanti akan disampaikan lebih lanjut lagi siapa pengisi acaranya, tapi satu yang pasti ini tidak dipungut biaya, jadi masyarakat bisa datang secara gratis begitu Reza. Baik, terima kasih Putu, selamat joget-joget, selamat donor darah di sana, selamat menikmati persiapan HUT ke-80 TNI dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Ini Putu Trisnanda dari Monas.